Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pasar Modal Syariah, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, YAIN Tulungagung, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan kembali materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang reksadana. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan para pemateri pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya sendiri Dimas Ardiansyah yang pada kesempatan kali ini sebagai moderator sekaligus pemateri 4. Selanjutnya ada Malita Tusyaro sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Feni Isian Devi sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Ika Wahyu Lestari sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir ada Sylvie Alvina Damayati sebagai pemateri 5. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Silakan disimak baik-baik. Saya Malida Tuzaro, NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis reksadana. Pengertian reksadana. Dalam Kamus Keuangan ditemukan definisi reksadana sebagai portofolio aset keuangan yang didiversifikasi, dicatat sebagai perusahaan terbuka yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan menariknya pada nilai aktiva bersih. Dapat disederhanakan, reksadana merupakan kumpulan dana dari masyarakat yang diinvestasikan pada saham, obligasi deposito berjangka, pasar uang, dan sebagainya. Jenis reksadana. Reksadana dibagi menjadi 4 kategori. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang didefinisikan sebagai reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang sendiri didefinisikan sebagai efek-efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan tingkat resiko paling rendah. Tujuan investasi RDPU umumnya untuk perlindungan kapital dan juga untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga jika dibutuhkan kita dapat mencairkan setiap hari kerja dengan resiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada. Tidak seperti saham dan obligasi yang nilainya dapat berubah-ubah setiap hari. Instrumen pasar uang yang berjangka pendek umumnya memiliki harga tetap. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek bersifat utang. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dan bentuk bunga seperti deposito, SBI, obligasi, dan instrumen lainnya. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola di dalam efek bersifat ekuitas saham. Beberapa dari efek pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi, di mana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga. Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi, berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham. Investasi saham merupakan investasi pada perusahaan-perusahaan yang dalam jangka panjang akan memberikan hasil investasi yang lebih besar daripada deposito maupun obligasi. Namun, dalam jangka pendek terdapat resiko harga saham yang selalu berfluktuasi. Dibanding dengan RDPU dan RDPT, RDS investasi potensi pertumbuhan dari investasi yang lebih besar, demikian juga resikonya. Dengan demikian, resiko fluktuasi nilai investasinya suatu saat menjadi negatif dalam jangka pendek, tidak membuat gusar dan melakukan tindakan yang justru akan merugikan dirinya. Yang keempat, reksadana campuran.
Tidak seperti RDPU, RDPT, dan RDS yang mempunyai batas alokasi investasi yang boleh dilakukan. Reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel per definisi. RDC adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang berbandingan alokasi, tidak termasuk dalam kategori RDPT dan RDS. Materi yang kedua, pandangan syariah tentang reksadana. Pada prinsipnya, setiap suatu dalam muamalat adalah diperbolehkan setiap tidak bertentangan dengan syariah. Reksadana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana adalah masuk dalam kategori muamalah Islam. Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Di dalamnya banyak terdapat maslahat, seperti maslahat untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelaku, meminimalkan resiko dan pasar modal, dan sebagainya. Namun, di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan. Sekian dari saya. Saya Feni Isran Devi, NIM 039, akan menyampaikan materi selanjutnya tentang perkembangan industri. Reksadana syariah di Indonesia pertama kali ditawarkan pada Juni 1997, dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management. Pada 25 Mei 2000 lahir reksadana syariah yang kedua, yang dikelola oleh PT PNM Investment Management. Sejak Juli 2000, PT Bursa Efek Jakarta bersama PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII yang mencakup seluruh emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Sesuai pedoman yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam menentukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen dari Jakarta Islamic Index tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan. Yang kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Yang ketiga, memilih 60 saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalis pasar. Yang keempat, memiliki 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai pendapatan selama 1 tahun terakhir. Perkembangan reksadana syariah tersebut juga didorong oleh proses pematangan atau pendewasaan keberagaman masyarakat muslim yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Materi selanjutnya tentang keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana. Yang pertama, keuntungan investasi melalui reksadana. 1. Biaya yang rendah. Biaya transaksi reksadana relatif rendah dan dapat dibeli dalam nilai yang relatif kecil. 2. Likuiditas. Investasi yang membeli reksadana open end atau terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Ketiga, diversifikasi. Investasi dalam reksadana di backup dengan sekelompok instrumen di pasar modal atau pasar uang. Kelompok instrumen tersebut selalu berubah setiap saat agar tercapai nilai maksimum dari portofolio yang bersangkutan. Keempat, manajemen profesional. Pengolahan reksadana pada umumnya terdiri atas orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal. Kelima,
pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya. Keenam, transparansi informasi. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pemberdayaan secara berkesinambungan sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan biasa dan tingkat risiko investasi setiap saat. Materi selanjutnya tentang risiko investasi melalui reksadana. 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Ketiga, resiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Yang keempat, resiko pasar. Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Yang kelima, resiko inflasi. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Yang keenam, resiko nilai tukar. Resiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Yang ketujuh, resiko spesifik. Resiko ini adalah resiko yang setiap sekuritas yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya Ika Wahyu Lestari, NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 19/POJK.04/2015 dapat berupa: yang pertama, reksadana pasar uang. Pada pasal 19 disebutkan bahwa manajer investasi yang mengelola reksadana syariah pasar uang wajib melakukan investasi pada: yang pertama, instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya. Yang kedua, efek syariah berpendapat tetap. Yang pertama, diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua, sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah reksadana syariah pendapatan tetap. Pihak yang melakukan penawaran umum reksadana syariah pendapatan tetap wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian nilai di sektor pasar modal, yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 20 disebutkan bahwa manajer investasi yang mengelola reksadana syariah pendapatan tetap wajib menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapat tetap. Yang ketiga adalah reksadana syariah saham. Pihak yang melakukan penawaran umum reksadana syariah saham wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksadana terbuka, dan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 21 disebutkan bahwa manajer investasi yang mengelola reksadana syariah saham wajib menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Yang keempat adalah reksadana syariah campuran. Pada pasal 22 disebutkan bahwa manajer investasi yang mengelola reksadana syariah campuran hanya melakukan investasi pada efek syariah berpendapat tetap, efek syariah bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal dengan ketentuan: yang pertama,
Investasi pada salah satu instrumen investasi tersebut paling banyak adalah 79% dari nilai aktiva bersih. Yang kedua, portofolio reksadana syariah tersebut wajib berisi efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap. Yang kelima adalah reksadana syariah terproteksi. Pihak yang melakukan penawaran umum reksadana syariah terproteksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan dan reksadana indeks serta peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Masa penawaran maupun jumlah saham atau unit penyertaan yang ditawarkan dalam penawaran umum reksadana syariah terproteksi bersifat terbatas dan tidak terus-menerus. Yang keenam adalah reksadana syariah indeks. Penawaran umum saham atau unit penyertaan reksadana syariah indeks harus bersifat terus-menerus atau terbatas, baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau unit penyertaan yang ditawarkan. Pada pasal 29 disebutkan bahwa dalam hal manajer investasi bermaksud menerbitkan reksadana syariah indeks, maka yang pertama, manajer investasi memberikan keterangan tambahan dalam prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah indeks wajib diinvestasikan pada efek syariah yang merupakan bagian dari kumpulan efek syariah yang ada dalam indeks tersebut. Yang kedua, investasi pada efek syariah yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 80% yang ada dalam indeks tersebut. Yang ketiga, pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam reksadana syariah indeks tersebut paling sedikit 80% dan paling banyak adalah 120% dari pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam indeks yang menjadi acuan. Dan yang keempat adalah tingkat penyimpangan atau tracking error dari kinerja reksadana syariah indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan. Yang kedua adalah reksadana syariah indeks wajib menggunakan indeks yang berbasis efek syariah yang tersedia di media massa atau dapat diakses melalui situs web. Yang ketujuh adalah reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Jenis reksadana ini adalah jenis reksadana syariah yang boleh berinvestasi pada efek luar negeri. Ketentuan investasi sesuai dengan pasal 31 pada peraturan ini yaitu: yang pertama, paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri diinvestasikan pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Dan yang kedua adalah paling banyak 49% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri diinvestasikan pada efek syariah dalam negeri. Dengan adanya ketentuan ini, berinvestasi hingga 100% nilai aktiva bersih pada efek luar negeri adalah boleh. Yang kedelapan adalah reksadana syariah berbasis suku. Pada pasal 37 disebutkan bahwa manajer investasi yang mengelola reksadana syariah berbasis suku wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling sedikit 85% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah diinvestasikan pada: yang pertama, suku yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum. Yang kedua, surat berharga syariah negara. Yang ketiga adalah surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi, serta dimasukkan dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah. Selain komposisi suku yang minimal 85%
lebih tinggi dari RD pendapatan tetap syariah yang 80%. Ada juga 3 poin yang menunjukkan investasi pada surat berharga komersial syariah. Dan yang kesembilan adalah reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek serta peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, komposisi portofolio efek syariah yang membentuk reksadana syariah berbentuk kontrak investasi yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek harus terdiri dari efek syariah yang likuid. Yang kedua, tingkat likuiditas efek syariah yang menjadi portofolio reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek wajib ditentukan bersama antara manajer investasi dengan bank kustodian. Dan yang terakhir atau yang nomor 10 adalah reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dilarang melakukan investasi pada portofolio yang berbasis kegiatan kegiatan sektor di luar negeri. Ketentuan mengenai batasan investasi pada efek syariah dan instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh satu pihak paling banyak 10% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansah, NIM 1240661936017. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teknik perhitungan bagi hasil dalam reksadana. Pada prinsipnya, teknik bagi hasil dalam reksadana atau mekanisme dalam reksadana dapat dikatakan sejalan dengan pola bagi hasil atau rubah dalam Islam. Para peserta reksadana mengkaji manajer investasi untuk melakukan investasi mereka. Hasilnya, untung maupun rugi, akan dibagi secara berimbang kepada para peserta reksadana sesuai dengan jumlah dana yang mereka investasikan. Untuk cara penghitungannya dapat diketahui berdasarkan PPT di atas, bahwasanya perhitungan kinerja reksadana dilakukan dengan rumus seperti itu. Dengan ketentuan resiko risk yang ditanggung reksadana dihitung sebagai standar deviasi dari kinerja reksadana juga dapat dilihat atau menggunakan rumus tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang definisi operasional variabel. Yang pertama ada return masing-masing dengan ketentuan tersebut. Yang kedua ada resiko reksadana dihitung dengan menghitung standar deviasi. Yang ini ada rate dan bebas risiko. Yang terakhir yaitu ada kinerja masing-masing reksadana dan back-nya dengan evaluasi kinerja reksadana. Saya Sylvia Alvina, NIM 12406193005. Saya di sini sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang reksadana syariah di Indonesia. Di Indonesia, reksadana syariah dibentuk dengan nama Dana Reksa Syariah yang disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah didirikan dan terbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Dijem Wijaya SH di Jakarta. Antara PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank atas nama Jakarta sebagai nama kontosidian PT Dana Reksa Fund Management sendiri sebagai manajemen investasi didirikan pada tanggal 1 Juli 1992
yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan CH2-73.HT.01.TH.92 tahun 3 September 1992. Kemudian menyusul PT Nasional Madani atau PMM. Melalui PNM, investasi manajemen diterbitkan PNM Syariah dan PNM Dana Sejahtera yang kedua merupakan sejenis reksadana syariah. Agustus 2024, manajemen investasi PT Andalan Arta Adsindo atau AAA Sekuritas bekerja sama dengan unit usaha Bank Danamon Syariah meluncurkan produk reksadana AAA Syariah Fund. November 2024, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk reksadana syariah bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas selaku manajemen investasi di Dutch Bank sebagai bank kustodian. Desember 2024, manajemen PT Bakti Asset Management atau BAM mengeluarkan produk BIG Dana Syariah yang merupakan reksadana terbuka berbentuk KIK. Terakhir sampai dengan tahun 2008, menurut dana DSN MUI sudah hadir 22 reksadana di tanah air. Beberapa reksadana syariah yang telah ditawarkan kepada masyarakat kategorikan pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana sebagai besar komposisi portofolionya di efek pendapatan relatif seperti: yang pertama adalah reksadana obligasi syariah, yang kedua reksadana SWBI, yang ketiga adalah reksadana CH Mudharabah. Sertifikat investasi mudharabah antara bank dan efek-efek sejenisnya, yang termasuk reksadana syariah jenis diantaranya adalah BNI Dana Syariah sejak tahun 2024, Dompet Duha atau BTS 2024, PMN Amanah Syariah 2024, BIG Syariah 2024, dan HIHJ Syariah Fund 2005. Tahun lalu, reksadana pendapatan tetap bisa memberikan keuangan 13-14%, sedangkan reksadana campuran merupakan reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti saham syariah atau JII. Yang memberikan keuntungan relatif tinggi termasuk dalam reksadana ini adalah: yang pertama adalah reksadana PNM Syariah sejak tahun 2000, yang kedua reksadana syariah bimbingan sejak tahun 2000, yang ketiga Batasya Syariah 2023, BNI Dana Plus Syariah 2024, AAA Syariah Fund 2024, dan BSM Investa Berimbang 2024. Rata-rata keuntungan yang bisa dibukakan investor pada reksadana tahun ini sekitar 23%. Dari pengamanan rutinan yang dilakukan terlihat dari nilai aktiva bersih atau NAB per unitnya, seluruh reksadana syariah terus meningkat naik bertanda kinerja baik. Setidaknya ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan berinvestasi pada reksadana syariah, antara lain investasi sesuai kesanggupan atau terjangkau, bukan objek pajak atau bebas pajak, perkembangan dapat dipantau secara harian melalui media atau termasuk beberapa koran, hasil relatif lebih tinggi atau dibandingkan deposito, mudah dijangkau dan bisa dengan ATM yang populus. Yang terpenting juga diawali dengan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS dan akan diaudit secara rutin. Untuk menjatuhkan pilihan permodalan, untuk berhati-hati meneliti produk sebelum membeli, sehingga produk investasi reksadana syariah bukanlah sesuatu yang imun dan kebal dari kerugian investasi syariah, tetap saja mendukung risiko kerugian ketika dikelola seorang manajer investasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan pembukaan reksadana syariah oleh Bapepam. Dibuktikan pada akhir tahun 2024 karena NAB-nya telah menjadi 0 akibat ketidakberhasilan mengelola dana investasi. Beberapa yang penting untuk dipertimbangkan lagi adalah kapasitas dan kemampuan manajemen investasi untuk mengelola dana. Hal ini bisa dibuat dari kinerja yang berjalan selama ini. Perlu pula dipertimbangkan biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya pembelian dan biaya penjualan kembali, imbalan jasa manajemen investasi, dan imbalan jasa konsiden. Terima kasih.